warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, terdengar? Terdengar, Dok. Jelas, Dok. Pada hari ini ya terakhir ya untuk sebelum UAS, kita mau belajar praktik ya, praktikum tentang bagaimana mengolah data, kemudian menganalisa data, analisis data, dan menyajikan data. Oke, kita tahu kan data yang sudah kalian kumpulkan melalui survei atau penelitian itu banyak sekali kan, banyak sekali. Kemudian bingung kita mau diapakan data ini selanjutnya, yaitu supaya data itu bisa berbicara, bisa menjadi suatu informasi yang berguna untuk survei atau penelitian kita. Yang sebelum diolah namanya itu masih data mentah, yang itu sangat membingungkan bagi seorang peneliti ya kalau belum diolah itu. Jadi bagaimana data ini yang kita kumpulkan susah payah dan memperoleh data yang banyak, itu bagaimana nanti menghubungkannya dengan kuesioner yang ada di survei tadi itu. Ini contohnya ya, annex yang di depan kita semuanya, itu merupakan data semua yang sudah kita peroleh di lapangan. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan waktu pengolahan data? Ada berapa ya? Ada 4 yang harus kita perhatikan waktu kita akan mengolah data. Yang pertama yaitu editing. Dipegang itu annex ya, kita melakukan edit. Apa yang kita lakukan pada tahap ini yaitu kita melihat kuesioner apakah sudah lengkap, apakah jawabannya sudah diisi oleh siapa responden kita, dicek ya, artinya kita melakukan editing. Jawabannya apakah tulisannya jelas di situ, kemudian relevansinya dari kuesioner, konsistensinya. Contohnya kalau jawaban yang relevan itu sesuai dengan pertanyaannya ya. Konsisten artinya misalnya pertanyaan yang berhubungan dengan usianya berapa dijawab 15 tahun. Nanti ada pertanyaan lagi, ada kuesioner lagi nomor berapa itu jumlah anak. Nah, dia menjawab 9, artinya itu tidak konsisten ya. Umurnya 15 tapi dia mempunyai anak 9 orang. Itu berarti ada tidak konsisten di sini. Itu dicek pada waktu editing. Kemudian coding. Coding ini merupakan kegiatan merubah data yang berbentuk huruf itu menjadi berbentuk bilangan. Contohnya variabel kategorik, biasanya itu kita melakukan coding sebelum entry data. Misalnya pendidikan. Pendidikan itu kan ada jenjangnya ya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu di-code. Di-code artinya untuk SD kita kasih kode 1. Ya, nanti kalau sudah ada dimasukkan di entry itu 1 artinya dia pendidikannya SD. Kemudian untuk SMP umpamanya di-code menjadi 2, SMU 3, perguruan tinggi menjadi 4. Artinya itu ya, yang karena kita akan memasukkan angka ke dalam SPSS nanti. Kemudian setelah coding kita melakukan processing, artinya kita mengentry data di sini. Jadi sudah melalui editing, kemudian coding, sudah dirubah ya variabel-variabel tadi pendidikan ya. Kemudian kita melakukan entry data, di-entry-lah data ya. Kemudian setelah entry kita belum selesai, kita ngecek lagi nih apakah data yang kita entry itu sudah tidak ada kesalahan lagi. Kesalahan itu biasanya terjadi kalau kita mengentry data, kan data itu biasanya banyak ya, jadi bisa saja human error di sini ya, ada kesalahan. Misalnya variabel pendidikan, tadi kan sudah di-code ya, datanya itu ada SD 1, SMP 2, nah tiba-tiba ada data ini yang ini bernilai 7, padahal nggak ada itu kan, 1 sampai 4 aja. Artinya ini ada satu kesalahan yang disebut nanti kita di dalam cleaning itu ada beberapa ya. Mengetahui missing data juga di dalam melakukan cleaning, check and recheck setelah kita melakukan entry data. Mengetahui missing data, misalnya kita sudah tahu respondennya itu 100.
100, kemudian kita lihat missingnya di mana, ada apa, dengan melakukan list distribusi frekuensinya nanti ya. Kalau setelah kamu mengentry itu, kamu analysis itu ada nanti distribusi frekuensinya, itu variabelnya misalnya itu jenis kelamin dan pendidikan. Coba ya, kita misal aja variabel jenis kelamin dan pendidikan. Ternyata jenis kelamin laki-laki tadi kan respondennya ada 100 ya. Laki-laki 40, kemudian perempuan 60, artinya jumlahnya total 100. Yang kedua apa, variabel jenis pendidikan. Pendidikan SD ada 40 contoh ya, SMP 10, kemudian SMU 30, perguruan tinggi 15. Setelah lihat total ternyata 95, artinya ada data yang missing di dalam pendidikan. Di jenis kelamin tidak ada data yang missing karena totalnya 100. Di pendidikan ada data yang missing, itu bisa dilihat di situ ya. Artinya nanti kita koreksi lagi itu entry-nya. Kemudian untuk mengetahui variasi data ya, variasi data kita apakah data yang di entry itu benar apa salah. Cara mendeteksinya dengan itu mengeluarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel. Misalnya dalam entry data biasanya dimasukkan coding kan tadi seperti pendidikan. Pendidikan setelah dilihat betul pendidikan ada yang 1 40, artinya SD ya, itu kan udah di coding ya. 2 SMP ada 30 orang. 3 SMA ada 20 orang. Yang nomor 4 perguruan tinggi ada Dr. Fauzianya ada kok? Internet saya atau emang hilang ya Dr. Fauzianya? Hilang Dok kayaknya. Hilang ya? Hilang, Dok. Iya. Saya lanjutkan ya. Tadi betul totalnya 100. Ya, saya lanjutkan ya. Maaf tadi ini kepental. Tadi sudah yang itu ada 4 orang yang 7, padahal kita di dalam mengkode tidak ada angka 1 sampai 4 saja. Artinya ini tidak tidak benar ya. Muncul kode 7, angka 7 yang berjumlah 4 orang. Seharusnya variabel pendidikan itu hanya ada 1 sampai 4. Jadi ya itu yang nanti dilihat, bisa dibetulkan. Selanjutnya juga mendeteksi konsistensi data. Konsistensi data itu adanya ketidakkonsistenan dalam menghubungkan 2 variabel. Contohnya, kalau ini saya kasih contoh di sini variabel misalnya itu orang-orang keikutsertaan Ibu KB yang ikut KB umpamanya 100 orang totalnya ya. Kemudian sebentar, yang KB iya ikut KB jumlahnya 20 orang. Ini respondennya 100 orang, tapi yang ikut KB 20 orang, yang tidak ikut KB 80 orang. Kemudian kita cek lagi tentang alat kontrasepsi yang mereka pakai. Misalnya yang memakai alat suntik KB itu 5, pil 5, kemudian IUD 14. Artinya total semuanya 24. Padahal yang ikut KB itu hanya 20 orang. Nah, berarti ini kan ada ketidakkonsistenan di sini. Itu bisa kita lihat di distribusi frekuensinya nanti kalau sudah ini ya. Dicek di situ. Oke, langsung ya. Kita setelah melakukan pengolahan data, mengecek itu apa yang tidak konsisten, apa yang tidak sesuai itu semuanya. Nah, kita sekarang mulai bagaimana mengentry data ya, mengentry data. Kita pakai SPSS. Saya kira semua laptop di sini sudah diinstal ya dengan program SPSS itu. Pertama, kalau kita mau untuk
mengambil atau memanggil SPSS itu sudah tahu semua ya. Kita klik 2 kali. Kalau di logo SPSS-nya itu nanti akan muncul SPSS for Windows. Kita diamkan dulu, nanti baru hilang. Nanti ada tampilan itu seperti sheet itu ya. Saya nggak bisa menunjukkan di sini. Di situ ada dua Windows, yaitu tampilan variabel dan tampilan data. Kita lihat dulu ini di dalam pengolahan data SPSS kita data itu disusun berdasarkan kolom dan baris ya. Tiap kolom melambangkan satu variabel. Kita lihat di situ tiap kolom melambangkan satu variabel. Ya. Jadi tiap pertanyaan pada kuesioner itu menunjukkan satu variabel, ya kan? Jadi banyak sekali nih variabel-variabel yang ada di sini. Kemudian tiap baris data dinamakan case atau responden, kasus, ya. Barisnya itu, baris pertama, baris kedua itu respondennya ada berapa banyak respondennya. Tadi saya kasih contoh ada 100, berarti nanti yang baris itu sampai angka 100. Nah, tiap kolom itu melambangkan atau menandakan variabel. Ya, itu kolom yang ke bawah itu namanya kolom itu. Tiap kolom itu berisi variabel. Variabel itu kuesioner ya ataupun pemeriksaan intraoral itu variabel. Bagaimana kariesnya, DMFT-nya itu semuanya ya. Nah, pada waktu kita akan melakukan entry data, tadi kan sudah disebut ada 2 tampilan, jendela atau Windows itu tampilan data dan tampilan variabel ya. Yang di atasnya itu ada yang disebut bar menu. Bar menu itu dari mulai file, edit, view data, transform, analyze, yang semuanya itu sampai ke kanan ya. Itu semuanya ada fungsinya masing-masing. Terfauzia. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi entry data dapat langsung dilakukan pada data editor. Ya, kita sebelum kita mengentry tadi udah jelas ya, baris itu menunjukkan respondennya ada berapa banyak. Kemudian kolom menunjukkan variabel. Kemudian dalam kita melakukan atau mengentry data SPSS ada 5 hal yang harus kamu perhatikan ya, kalian perhatikan. Yang pertama itu memberi nama variabel. Waktu memberi nama variabel itu kalau sekarang bisa ya, maksudnya bisa lebih dari 8 huruf karena sudah SPS yang ini yang lebih canggih ya. Kalau dulu maksimal hanya 8 huruf dan tidak memakai spasi, langsung diketik ya, tidak pakai spasi. Kemudian nama variabelnya tidak boleh ada yang sama karena kan nanti bisa misalnya berat badan, apa berat badan anak atau berat badan ibu. Jadi tidak boleh ada yang sama, harus beda-beda ya. Kemudian yang kedua setelah nama itu kita mendefinisikan tipe variabel ya, itu ada type itu di situ. Lihat di kolom itu type. Tipe data harus ditentukan kalau kita akan memasukkan data di SPSS itu ya. Adapun jenis tipenya itu biasanya itu numerik, string, kemudian date, tapi yang sering digunakan adalah tipe numerik.
karena data yang akan kita olah biasanya berbentuk angka. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan adanya desimal, ya. Desimal di situ. Seperti kalau kita masukkan kadar Hb, ya, hemoglobin, maka perlu ditentukan berapa desimal yang akan kita inginkan. Biasanya SPSS itu secara standar memberikan 2 angka desimal untuk tiap data yang akan kita entry. Kebanyakan data penelitian itu atau survei tidak ada desimal. Jadi karena itu kita bisa ignore itu, langsung diberi angka 0 aja di desimal. Ya. Kemudian memberi label pada variabel. Nama variabel tadi biasanya ditulis yang di pertama itu ya, di yang pertama itu singkat saja. Nah, pada bagian ini dapat menuliskan keterangan yang lebih memperjelas dari masing-masing variabel. Boleh. Berat badan ibu sebelum melakukan diet, berat badan ibu sesudah diet. Jadi harus dijelaskan ya. Ini penjelasan dari yang pertama tadi, nomor pertama. Kemudian yang kelima itu apa yang kelima? Label ya. Value label. Di sini biasanya untuk variabel yang berbentuk coding atau kategori, kita memberi keterangan untuk tiap kode yang ada di dalam kode tersebut. Misalnya jenis kelamin atau seks. Untuk perempuan, jenis kelamin perempuan kita kasih kode 1. Jenis kelamin pria kasih kode 2 ya. Jadi di situ. Diklik di situ nanti di value itu ya, bisa nanti 1 sama dengan perempuan. Ya. Oh, 1 sama dengan, terserah kita ya. Tapi harus konsisten, harus kita ingat terus. 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Nah, nanti pas entry data kamu tidak memasukkan ini sudah dikode kan? Artinya 1, 2, 1 sampai terus nanti ke 100 responden gitu ya. Artinya kalau 1 laki-laki di situ nanti pengolahannya. Itu akan mempermudah dan mempercepat pengolahan dan analisis data. Ya, lanjut. Sekarang kita mau coba ya, kita mengentry data ya. Entry data, yang langkah pertamanya kita layar pada tampilan ini kita ada 2 jenis yaitu data view dan variable view kan. Untuk membuat nama variabel ya, jendela atau window kita posisikan pada variabel view. Oke, ya variabel view ya. Klik variabel view, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Kita klik variabel view. Kemudian pada variabel view kita lihat kolom ya, ada name, type, width, kemudian ada desimal dan seterusnya. Kemudian ya, yang pertama sekali buat nomor atau nama ya. Tahapan sekarang kolom name kita ketik variabel nomor ya atau nama. Kemudian pindahkan kursor ke type. Pindahkan kursor ke type, jenis variabel yang tersedia pada beberapa jenis meliputi itu ya. Ada numerik untuk type angka, string untuk, tapi kita pakai yang numerik, oke? Ya, numerik. Kemudian gerakkan lagi kursor ke width. Width tadi sudah dikatakan bahwa bagian ini kita akan mengatur lebar kolom sesuai kebutuhan. Secara standar lebar kolom untuk SPSS itu 8 karakter. Jadi abaikan saja ya, width-nya itu abaikan saja. Kemudian geser lagi kursor ke kanan yang desimal tadi. Ya, kita sudah tentukan bahwa kolom desimal diberi angka 0 saja. Oke, 0. Kecuali tadi kalau ada desimalnya itu ya seperti hemoglobin berapa itu kan pakai angka koma ya. Kemudian geser lagi kursor ke kanan ke label. Label di sini kita mengetik
isikan keterangan untuk memperjelas variabel yang name tadi, yang pertama. Misalnya, name itu nama responden, ya. Diperjelas di sini, artinya name itu nama responden. Oke, yang langkah yang selanjutnya kita geser lagi ke value. Value tadi ya. Karena ini yang pertama hanya nama saja, udah selesai ya. Tapi nanti kalau sudah yang kedua ya, jenis kelamin, di value ini nanti ada nanti kodenya, kita membuat kode. Oke, yang kedua kita bikin apa? Jenis kelamin ya, jenis kelamin. Mulai lagi dari pertama tadi. Mulai lagi dari pertama. Name kita ketik ya, variabelnya apa? Jenis kelamin diketik. Tanpa spasi. Akan lagi kursor ke kanan ya untuk jenis kelamin berbentuk apa? Oke, numerik ya, karena kan nanti kita akan kode. Langsung ke width 0 lagi, desimal 0 lagi, label ya. Label kita ketik jenis kelamin di situ. Diperjelas untuk memperjelas yang pertama tadi. Kemudian pada value kita akan ketik value-nya apa? Untuk jenis kelamin wanita dikode menjadi 1. Laki-laki 1, perempuan 2. Ya, oke. Perempuan 2. Ya, jelas ya. Dan seterusnya, nanti yang ketiga, variabel yang ketiga artinya ya. Variabel yang ketiga tadi lihat di formnya ini, variabel yang ketiga itu apa? Usia atau umur ya, umur responden. Usianya. Kita bikin lagi di sini. Usia. Ketik pada kolom name, ketik nama. Ya. Usia. Kemudian apa namanya? Tipenya numerik. Width-nya itu sudah 0 desimal ya. Kemudian labelnya. Labelnya oke, usia kan nanti itu usianya terserah, nanti diisi aja kamu berapa usianya. Kemudian ke apa? Labelnya usia siapa? Usia responden. Value-nya udah, kita nggak mengkode ya karena usia. Kemudian sekarang kelas. Tuh, jadi seterusnya begitu ya. Kecuali yang kita kode baru value kita isi. Gampang kok. Ya. Tinggal masukkan aja. Ini sampai ada berapa variabel tuh ya. Variabelnya banyak sekali yang akan kita masukkan di situ. Bisa ada 50-an variabel. Satu-satu kamu bikin di kolomnya itu ya. Sudah selesai semuanya variabel yang tadi ada pemeriksaan ya. Ini yang nomor 6. Tipenya numerik. Kemudian width-nya 8 ya. Udah base-nya di situ. Kemudian desimalnya kan tidak ada. Pemeriksaan diberi keterangan di sini di labelnya itu sejelas-jelasnya. Pemeriksaan apa ya? Nanti kalau ada yang mirip-mirip itu harus di sini penjelasannya di label ini. Nah, kemudian lanjut ke value pada pemeriksaan apa ini? Pemeriksaan
intraoral ya, ekstraoral ya. Kemudian ekstraoral kita pakai pengkodean ya, di label value-nya. Untuk yang tidak ada kelainan kita kasih kode 0. Jadi di label 0 artinya secara ekstraoral dia tidak ada kelainan ya, normal. Kemudian untuk yang ada kelainan atau asimetris atau apapun yang kelihatan di ekstraoral kita kasih kode 1. Artinya kalau nanti kalau kamu sudah menganalisa kalau kode 1 itu ada kelainan, 0 itu tidak ada kelainan. Oke? Karena kita sudah di sini. Lanjut. Dok, boleh izin bertanya nggak? Ya, boleh. Ini kan aku coba isi value. Nah, kalau di dokter, ya, oke. Variabelnya apa? Aku coba tadi yang jenis kelamin sama yang nomor 6 yang pemeriksaan ekstraoral sama aja, Dok. Jadi kalau di dokter tadi kan tuh value sama labelnya bisa kosong. Nah, kalau aku kayak nggak mau, dia minta diisi dulu value sama labelnya, terus baru bisa aku isi 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Nah, terus value sama labelnya isi apa ya, Dok? Value-nya isi 1. Iya, Dok, maaf, tapi angka 1 nggak bisa diketik. Kayak dia maunya kayak nggak tahu, kayak nggak bisa kosong gitu, Dok, tulisan value sama labelnya itu yang di atas yang dua baris itu. Ya, Dok, saya juga sama nggak bisa, Dok. Kenapa ya? Tadi aku udah nyoba kayaknya pas maaf, Dok, ini tadi aku udah nyoba, jadi di value-nya nulis 1, di labelnya nulis laki-laki, terus di bawah pencet add, terus nanti baru langsung ke kolom di bawahnya. Coba deh. Iya. Benar, udah itu. Terus keluar tampilan begini enggak? Keluar, Dok. Ya udah, nggak ada masalah kan? Tadi itu kenapa yang siapa itu? Oh iya, Dok. Add ya. Aku kira bisa langsung ketik aku kira tadi bisa langsung ketik di kotak yang besar, ternyata enggak gitu. Oh. Jadi apa ya kamu tadi? Ini kan tadi udah 1, labelnya laki-laki ya kan? Terus klik add, dia keluar. Oke, udah ya? Iya, udah, Dok, udah paham. Terima kasih, Dok. Sekarang tadi sampai mana ya? Variabel ya, semua dimasukkan, pemeriksaan ekstraoral, lokasi ya semuanya ya. Lokasi ada ininya nggak, ada value ininya nggak ya? Kemudian decay, missing, filling, semuanya dimasukin ya. Itu kan apa? Jenis filenya itu kan numerik. Kemudian DMT-nya dihitung berapa ya, masukkan. Status karies. Kalian udah masukkan semua belum? Ya, variabel-variabelnya itu. Dari apa? Annex itu. Oh ya, yang karies apa, status karies nih ya, coba lihat. Di sini ada kita kasih kode untuk 0 tidak karies gigi, yang 1 karies gigi ya, untuk status karies. Status periodontal juga ya, status periodontal itu sudah ada nih kodenya. 0 keadaan gusi sehat ya, nanti ditulis di situ di value ininya ya. 1 ada perdarahan, 9 gigi dieksklusi. Oke. Erosi juga ya. Kode-kodenya tidak ada erosi 0. Kemudian 1 erosi pada email dan seterusnya. Oke. Ini kan semuanya ini isinya variabel di kolom itu ya.
Kalian isi semuanya satu-satu ya. Semuanya sama kayak tadi ngisinya. Kemudian depan tadi jumlah gigi, status erosi, LMO, semuanya diisi. KPS, apa itu KPS? Kebutuhan perawatan segera ya. Itu nanti di value-nya 0 tidak memerlukan perawatan. 1 perlu tapi tidak segera. 2 perlu dan segera. Jangan lupa diklik add-nya biar ini biar keluar. Seperti tadi teman kamu itu lupa nggak klik add ya. Kalau diklik keluar semuanya itu nanti. Udah masukin semuanya itu nanti di kuesioner juga ya. Kuesionernya juga satu kuesioner itu merupakan satu variabel. Di kuesioner itu bagaimana kondisi gigi dan gusi Anda. Kalau baik kodenya 1 ya. Dua buruk, 9 tidak tahu. Oke, yang gusi juga begitu. Kondisi gusi 1 baik, 2 buruk ya, 9 tidak tahu. Kuesioner yang selanjutnya. Udah ya, gampang kan mengisinya? Sampai ke yang terakhir itu. Ya. Pendidikan apa? Responden itu yang terakhir. Pendidikannya itu tidak sekolah dengan kode 1, tidak lulus SD kodenya 2. Jadi kamu harus tahu nanti, oh kalau 2 itu artinya dia tidak lulus SD. Lulus SD itu 3, lulus SMP dan seterusnya ya. Oke. Banyak sekali variabelnya. Ada berapa variabel ya? Coba kamu hitung ada berapa variabel? 53, Dok. Hmm? 53. Oke. Jadi kalian bisa ya mengentry tadi kan untuk kolom itu variabel, untuk baris itu isinya responden atau kasus ya. Sampai variabel yang jadi ke kanan itu sampai ke yang nomor 50 ke atas. Pendidikan ya, terakhir itu pendidikan. Banyak sekali pendidikan tuh, ada berapa itu labelnya itu? 1 sampai berapa 9 ya di pendidikan itu. Pendidikan ibu. Pendidikan ibu tadi saya sudah lihat itu pendidikan ibu. Kalau yang kodenya 9 tidak tahu, kan bisa aja ibu ditanya, pendidikannya apa? Tidak tahu. Kasih kode 9. Ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kamu bikin ini semuanya tadi sudah diisi, sekarang kita memasukkan, mengentry ya, mengentry data itu. Selanjutnya kita masukkan hasil dari apa? Data itu ke dalam format yang sudah kamu buat tadi, yang tadi kamu buat itu ya. Sekarang pindahkan ke jendela atau window data view. Data view. Setelah semuanya selesai, klik data view. Nah, ini data view-nya. Ada berapa responden ini? 10. Ada 10. Kemudian variabelnya ada berapa? Banyak ya.
Nah, di situ. Nah, setelah itu kamu lihat satu-satu di sini ya. Kamu bisa mengisinya secara vertikal ke bawah bisa, atau secara horizontal. Satu orang terus ke sana ya, ke kanan secara horizontal, atau bisa juga vertikal ke bawah gitu semuanya ya. Oke, makanya di sini harus memerlukan ketelitian dan kesabaran waktu meng-entry data. Ini baru data cuman 10 responden, gimana kalau ratusan? Jadi harus sabar, teliti, ya, dan hati-hati. Oke, ini sudah diisi nih, ya, di data view jenis kelamin. Tadi 2 apa jenis kelaminnya? Perempuan ya, 2 ya. Perempuan. Usianya 12 dan seterusnya. Ini yang nama respondennya itu si Zakarina. Oke, ya. Oh, ini jenis kelaminnya ditulis perempuan lagi. Oke, ya. Ya. Oke, sekarang setelah ini semuanya kita akan, setelah ini namanya pengolahan ya. Setelah kita masukkan semuanya, kita akan olah, yaitu disebut menganalisa, analisis data. Jadi setelah pengolahan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data ini yang masih menjadi yang disebut data mentah, raw data ya. Kita susah payah sudah mengumpulkannya. Kalau kita tidak dianalisis artinya sia-sia dong, ya kan? Justru pada poin ini ya kita yang paling penting untuk satu survei atau satu penelitian. Pada poin analisis ini adalah pekerjaan yang sangat penting ya, sehingga dengan analisis data yang kita punya ini mempunyai makna. Data yang kita punya bisa berbicara menjadi satu informasi yang sangat berguna, atau bisa menjawab survei kita, bisa menjawab penelitian kita. Jadi nanti setelah ini kita akan menganalisis ya, menganalisis data yang sudah kita masukkan, kita entry tadi kan. Analisis data tujuannya apa ya? Untuk memperoleh gambaran deskriptif atau deskripsi masing-masing variabel. Tadi kan variabelnya sudah banyak ya, banyak sekali. Kita ingin tahu apa sih gambaran masing-masing variabel itu. Makanya kita analisa. Seberapa jauh kita akan menganalisa suatu survei atau suatu penelitian akan dilakukan itu tergantung dari apanya? Jenis penelitiannya, ya. Jenis sampelnya, jenis datanya atau jenis variabelnya tadi, dan asumsi kenormalan distribusi data tadi. Untuk jenis penelitiannya gimana? Biasanya kalau survei kita di masyarakat kita ingin mengumpulkan data, ingin tahu secara umum atau rata-rata pendapat masyarakat. Survei. Kalau ingin lebih dalam lagi kita melakukan apa? Jadi rata-rata pendapat yang ada di masyarakat kita bisa analisa. Kalau ingin perdalam lagi yaitu dengan analisa ini ya, bisa dengan pendekatan kualitas. Ini sampelnya. Jadi seberapa jauh analisis suatu penelitian ini kita akan melakukan, itu tergantung pertama jenis penelitiannya, kemudian jenis sampelnya, karena kita nanti analisis itu sangat tergantung pada jenis sampelnya. Apakah kedua sampel independen atau dependen? Kan kita udah belajar ya, sampel independen dan dependen. Artinya kalau kita ingin mengetahui ada variabel yang sampel independen, artinya masing-masing itu masing grup sampel itu tidak berhubungan, tergantung ya. Independence. Contohnya apa? Kita ingin tahu berat badan bayi antara bayi yang dengan ibu yang merokok dengan berat badan bayi ibu yang tidak merokok.
Jadi ada dua ini independence, masing-masing sampelnya berdiri sendiri. Tapi juga ada yang disebut sampel yang dependent. Artinya satu sampel seperti penelitian penelitian eksperimen. Itu satu sampel ada pre dan post, diberi perlakuan. Sebelum perlakuan bagaimana, kemudian dilihat, dan setelahnya. Itu jadi sampelnya itu-itu saja. Itu yang disebut sampel dependent. Jadi tergantung sampelnya. Kemudian jenis data ya, jenis variabelnya. Kita sudah tahu bahwa ada jenis kategori analisisnya dengan data jenis numerik. Ada yang kita bisa menguji data yang numerik itu dengan uji statistik yang cocok dengan data numerik itu. Sebagai contoh, hanya bisa dengan nilai persentase, kemudian untuk jenis kategorik ya yang di sini, yang bisa hanya dengan kita melihat persentase saja. Untuk jenis numerik biasanya untuk jenis data yang numerik, kita bisa menggunakan nilai-nilai rata-rata ya. Bisa juga dengan apa? Suara saya kedengaran nggak? Kayak agak putus ya, Dok ya? Untuk data jenis numerik, kita biasanya menggunakan nilai rata-rata untuk menjelaskan karakteristik data tersebut. Oke. Dr. Fauzia. Dr. Fauzinya hilang lagi ya? Atau internet saya nih? Iya, Dok. Saya soalnya di kampus, maaf ya. Hilang juga, Dok. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi fungsi analisis data itu untuk menyederhanakan atau untuk meringkas data yang banyak tadi ya, supaya menjadi lebih sederhana. Sehingga kita bisa memperoleh satu informasi yang bagus. Itu tergantung dari jenis variabelnya atau jenis datanya. Ada yang numerik, ada yang kategori. Kita meringkas data atau menganalisis data dengan jenis data numerik. Itu bisa memakai apa? Memakai ukuran tengah seperti mean, median, kemudian standar deviasi, ya kan? Modus. Tapi untuk range juga bisa ya untuk data yang numerik, range, kemudian standar deviasi dan sebagainya. Untuk data yang kategori ya, sekarang kita akan menganalisis data numerik dulu ya, yang pertama ya. Data numerik, bagaimana cara menganalisanya melalui SPSS.
Bisa ditampilkan yang itu ya, Dokter Maya. Kita Tahapnya dulu ya, Dok. Tahapnya dulu ya, Dok. Tahapnya dulu, Dok. Tahapnya dulu ya, Dok. Tahap. Ya. Jadi tahapnya untuk kita datanya numerik ya. Ya, pertama klik, kita pakai analyze ya. Yang tadi bar menu itu kan analyze, diklik, kemudian analyze, kemudian descriptive statistik, oke. Kemudian pilih descriptive statistik, udah. Kemudian frequencies, diklik. Klik frequencies, ya. Nah, terlihat di situ ada kotak ya, kotak frequencies. Sorot variabel yang akan dianalisis. Di situ kamu akan menganalisis apa di sini? Yang jenis numerik. Ya, apa, Dokter Maya di situ? Usia. Ini jenis datanya apa? Usia. Usia responden. Numerik kan? Nah, itu di apa? Diklik sehingga dia masuk ke kotak variabel. Usia responden. Ada lagi yang mau disorot? Ya, DMFT masuk ke variabel, kotak variabel. Oke. Kemudian ada lagi jumlah gigi erosi. Oke. Ya. Kemudian klik apa? Tombol statistik. Apa yang akan kita mau di tombol statistik itu, pilih ukuran apa yang akan kita mau di sini. Karena datanya numerik, kita bisa melihat mean, bisa juga mode, median, ada lagi klik standar deviasi. Jadi ini kalau data numerik itu banyak yang kita bisa range, maksimal, minimum, ya. Mau lihat itu juga bisa, ya. Bisa continue, klik continue. Sambil nunggu ya, saya lanjutin. Jadi kalau di di SPSS itu setelah kita klik continue, dia akan keluar form output-nya. Form output itu terpisah sendiri ya dari si form lembar kerjanya. Dok, tadi dokter hilang. Ya, Fauzia tadi hilang. Oke, Dok, silakan, Dok. Nah, ini adalah ininya ya, output-nya. Output dari yang sudah kita ini tadi. Ada apa? Ada min, berapa minnya di situ? Min usianya di situ rata-rata 12 ya. Kemudian DMFT-nya 1. Yang DMFT itu minnya 1. Yang jumlah gigi erosi itu minnya 2. 2 apa 0? Apa ini? 0,2 dong. 0,2. Kemudian mediannya, kamu bisa lihat itu. Median usia untuk usia responden itu 12. Untuk DFT mediannya 0,0 ya. Erosi 0,0 mediannya. Mode-nya, standar deviasinya, kamu tinggal baca aja. Oke, range-nya itu ya. Ada range minimal, maksimumnya berapa. Kemudian ini untuk ukuran tengah. Kemudian itu kumulatif ya. Terus semua persen 100. DMFT ke bawah itu kita luas ini kalau ngelihat di sini ya. Nah, ini hasil dari outputnya di SPSS. Nanti kita untuk penyajian penelitiannya itu tidak boleh kamu mengcopy paste. Kamu bikin satu tabel yang disebut tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu kamu lihat variabelnya apa saja yang tadi ya, variabel usia dan sebagainya. Nah, ini outputnya itu
Jangan kamu hanya print out output. Kamu bikin satu tabel yang disebut tabel frekuensi. Ya. Yang di bawah ini, distribusi frekuensi usia. Satu-satu. Jumlah erosi, dan ini satu ya semuanya. Distribusi usianya berapa? Variabel usia, min-nya 12. Standar deviasinya segitu. Untuk jumlah erosi gigi, segitu min-nya. DMFT, nah itu kamu menyalin dari output dari tadi ya, SPSS tadi. Ini kamu tabel bikin sendiri dengan melihat hasil dari output tadi. Nanti di bawahnya tabel kamu itu kasih penjelasan ya bahwa rata-rata usia responden itu 12 dengan standar deviasi segitu 0,0 dengan mediannya 12 dan angka minimumnya 12 sampai maksimumnya 12. Itu kasih keterangan masing-masing dari variabel di bawahnya ya. Kamu kasih narasi bawahnya. Oke? Itu namanya penyajian data dari laporan penelitian kamu atau laporan survei yang sudah kamu lakukan. DMFT-nya ada berapa? Oh, min-nya ada 1. Kasih penjelasan di bawahnya ya, narasinya. Kemudian standar deviasinya untuk DMFT itu 2,3. Mediannya segitu 0,0 dengan range minimum 0 sampai maksimal 7 untuk DMFT. Oke? Sehingga data tadi yang banyak itu yang kamu entry, semua ini sekarang sudah bisa disederhanakan dengan adanya analisis tadi ya, analisis data ini. Oke, sekarang data yang kategorik lebih simpel kalau kategorik ya. Kategori kita juga akan melakukan analisa step-stepnya. Yang pertama tadi analyze ya. Analyze di klik, kemudian descriptive statistik, oke. Tuh pilih frekuensi, nanti akan muncul tampilan. Nah, ini ya. Kita pilih data yang kategori. Jenis kelamin ya. Klik, pindahkan ke kotak variabel. Oke. Kemudian klik OK. Udah. Karena ini hanya kita melihat persentase. Ya. Ada lagi ya, ini lokasi, variabel lokasi. Ada lagi pemeriksaan ekstraoral. Kemudian ya, kita tinggal pilih aja variabel mana yang akan kita analisa. Status periodontal. Oke. Keparahan erosi itu kan? Ya, ada berapa variabel tuh? Ada 6 ya? Oke. Keparahan erosi. Ada lagi variabel lagi, oke. Status KPS untuk apa? Ya, diklik. Nggak bisa ya kita kalau datanya ini nggak bisa lihat min-nya ya. Mode-nya, oke, mode-nya bisa. Berapa yang paling banyak muncul? Ya. Kemudian continue. Klik continue. A chart ya. Kita mau lihat pakai pie ya, pie chart yang bundar itu. Oke, klik pie chart, continue. Ya. Continue. Ya, continue.
Udah keluar kan dok ya outputnya ya? Dok, Sudah, Dok. oke. Jadi tadi kan untuk data yang kategorik ya, kalau kategorik itu tadi, jadi angka yang kita masukin misalnya kayak 1 laki-laki, 2 perempuan, sebenarnya kan pakai angka juga. Nah, cuma angka tersebut bukan untuk kita matematikain, misalnya tambah, kurang, bagi. Angka itu hanya untuk membedakan saja, untuk mengkodekan bahwa data tersebut berbeda gitu. Jadi by system itu kalau dia baca angka 1, dia akan masukin ke data laki-laki. Tapi kalau dia ada angka 2, dia masukinnya ke perempuan. Nah, angka itu kode itu nggak mesti 1, 2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau 97 sama 23 ya boleh aja. Jadi setiap 97 dia akan masuk ke laki-laki, 23 dia akan masuk ke perempuan. Cuma repot aja kan buat iniinnya kalau angkanya terlalu besar. Nah, itu termasuk kan data kategori ya. Kalau tadi numerik kan angka beneran, kayak tadi kan skor DMFT misalnya. Skor DMFT itu kan ada berapa banyak jumlah gigi yang berlubang atau pernah mengalami berlubang pada satu orang kan gitu ya. Terus di jumlah-jumlah. Nah, kan misalnya satu orang tadi ada 10 nih. Orang pertama misalnya ada 8 gigi, orang kedua 7 gigi. Nah, kalau kita tambahin terus kita bagi 10 kan jadinya itu jadi ada rata-rata kan. Makanya tadi yang numerik bisa pakai min ya. Dr. Fauzia tadi udah ada suaranya? Belum ya? Oke. Nah, ini untuk yang kategori. Kategoriknya kita akan kita pindahkan lagi ke dalam tabel yang output ini akan kita pindahkan ke tabel untuk laporan penelitian. Nah, untuk laporan penelitiannya ini kita lupain dulu SPSS-nya. Apa udah terlihat kanan kirinya antara output dan ya lanjut aja Mai. Hilang keluar masuk saya. Iya, dokter mau lanjut aja nggak apa-apa dok, tinggal dikit. Nggak. Yang deskriptif aja. Udah dipindahkan belum tabelnya? Udah ada tabel. Ya ini dok, lagi dijelasin aja. Oh iya, tinggal pindahin aja. Ini tinggal dikit aja ya. Jadi output yang tadi kamu lihat itu kamu pindahkan, kamu bikin sendiri tabel frekuensi dengan judulnya apa? Judulnya umpamanya tadi tentang variabel jenis kelamin ya. Frekuensi, distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin. Itu ada berapa? Tadi kan kita mengkode laki-laki 2, perempuan 8. Oh, 8 ya perempuan tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, jumlahnya 8 dok, jumlahnya 8, kodenya 2. Laki-laki 2. Perempuan laki-laki ada 2 orang. Oke, ya. Laki-laki ada 2 orang. Oh, tadi 10 ya respondennya ya. Ya. Laki-laki 2 orang, perempuannya 8. Artinya kan itu persentase ke samping. Udah, itu aja. Satu-satu. Nah, lihat pie chart-nya ada berapa itu? Persentasenya ya. Lebih banyak perempuan 80% di pie chart. Dan seterusnya begitu. Nah, itu kamu kasih narasi di bawahnya sehingga orang bisa membaca. Kalau bikin narasi, ambil dulu yang paling kamu utarakan itu yang paling dominan. Yang mana? Yang perempuan. Ternyata itu perempuan 80%, itu kasih penjelasan, dan laki-lakinya hanya 20%, hanya 2 orang. Oke, itu aja narasi ya di bawahnya. Sama nanti seterusnya distribusi frekuensi tentang status karies giginya. Nah, itu juga narasi ya. Tabelnya kamu buat. Yang tidak karies gigi ada 8, karies gigi 2, sehingga persentasenya itu. Dan selanjutnya, gampang ya, itu cuman untuk analisa univariat ini namanya, menjelaskan masing-masing variabel sehingga semua variabel itu bisa dibaca, dimengerti, dipahami ya.
sampai tadi ada berapa variabel? 6 apa 7 ya? Satu-satu dibikin. Oke. Bisa diteruskan langsung Dr. Maya untuk analisa yang selanjutnya. Oh ya, baik dok. Terima kasih dokter. Ini tadi sedikit aja yang kurang ya dok ya, yang bagian apa untuk kalau di jurnal ya dok, main table ya dok ya. Oh ya, Kalau pakai table. Lanjut aja. Iya. Ini benar udah ada. Bentar ya. Ini main table-nya ya, semuanya. Iya, sorry ya, saya jadi nyoret nih. Nah, jadi kan kalau kita laporan penelitian itu sebaiknya dibikin satu-satu nih, kayak yang di atas yang Dr. Fauzia jelaskan tadi. Misalnya status karies gigi, status periodontal. Nanti kalau kalian deskripsi, bikinnya satu-satu variabel, semuanya beda-beda tabel ya. Itu untuk laporan penelitian atau skripsi kalian. Tapi kalau di jurnal, terkadang kita kan untuk penulisan jurnal itu kan ada terbatas halaman. Nah, untuk terbatas halaman, kadang untuk distribusi deskriptif yang frekuensi doang, dijadikan satu tabel gitu. Nah, bentuk tabelnya tadi standar penulisan tabel sendiri, jangan ada garis-garis lagi ya. Biasanya kan kalau kita bikin tabel kan row-nya kita barisin ya, garis, terus untuk kolomnya kita bikin kayak garis juga kan. Bandingin deh sama yang output. Output kan ada garis-garis juga. Nah, kalau untuk di penulisan laporan hasil penelitian ataupun di jurnal, dia jangan ada pakai garis-garis kecuali untuk pemisah dari setiap variabel. Jadi bentuk penulisannya seperti ini. Oke ya, paham ya? Untuk deskriptifnya paham? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Dok, saya mau tanya. Ya, Sania. Jadi kan misalkan kita buat kuesioner di Google Form gitu kan. Nah, terus itu berarti kan bentuknya kalau dari itu Excel kan. Nah, gimana caranya input dari Excel buat ke sini gitu? Sebenarnya sih tinggal di copy aja atau ditarik tadi di awal. Bisa file, open datanya dari mana nih? Atau import data dari Excel? Saya ini kelihatan ya? SPSS-nya kelihatan ya? Jadi file, import data, langsung ke Excel. Nah, saran saya sih kalau kalian penelitian, daripada double-double ya, maksudnya masukin ke Excel dulu, terus nanti pindahin ke SPSS. Nah, saya sih kebiasaan buat langsung masukin ke SPSS aja. Ini SPSS itu udah tingkatnya lebih ini lagi daripada Excel. Ya, jadi khusus untuk statistikal. Nah, cuma kan kadang-kadang gini, ada yang familiar, ada yang enggak gitu ya. Pengennya pakai Excel dulu, pakai apa ya? Terserah sih, cuma jadinya double-double masukin, narik lagi variabel view-nya, jadi ketik lagi. Terus misalnya kalau kodenya kalian nggak cakep gitu, harus diulang lagi kodenya gitu, 1 apa, 2 apa. Iya, kalau cocok di SPSS-nya kadang-kadang beda-beda. Jadi mending langsung buka file SPSS, langsung entry data dari form kuesioner kayak yang tadi diajarin Dr. Fauzia di depan tadi. Gitu. Masih ya? Dok. Ya. Oke ya, yang deskriptif oke? Dok mau tanya. Iya. Siva? Untuk yang data view itu juga tetap dimasukin satu-satu atau dia terisi sendiri kalau variabel view-nya sudah terisi? Oh, enggak. Jadi tadi yang Dr. Fauzia jelasin satu-satu masukin itu kan variabel view. Variabel view itu kan kayak dapurnya kita loh. Kalau mau bikin kepala tabel, mau bikin kayak kayak tadi kan kode itu kita dibikin di variabel view. Dia tuh kayak dapur di bagian belakang doang gitu. Nah, tapi kalau si data view ini adalah ruang tamunya yang dilihat orang gitu. Nah, yang dilihat orang kan masukin satu-satu. Tadi Dr. Fauzia udah bilang kan, misalnya kamu punya 100 sampel, ya mesti sabar, masukin dari nomor 1 sampai 100 gitu. Nah, tadi Dr. Fauzia bilang kan, kalau variabelnya sampai 50, sampai 100, ya mesti sabar, masukin sampai ke samping-samping gitu loh. Jadi tadi kan Dr. Fauzia cerita ya, satu baris ini merupakan milik dari satu sampel.
gitu. Jadi kalau tadi dibayangin dengan apa namanya, mana ya aneksnya tadi, punten ya, jadinya bolak-balik begini. SPSS tuh enaknya ketemuan, tapi kita juga terbatas begini. Nah, jadi misalnya ini kan untuk satu orang, berarti kamu masukin si Stiza duluan nih. Ini kan Stiza Karina. Jadi ini satu baris ini tuh Stiza semua nih isinya. Nah, nanti yang kedua Fatima Azara. Berarti baris kedua tuh Fatima Azara gitu. Nah, jadi satu-satu gitu. Jangan sedih kalau kamu lagi kuliah spesialis atau S2, si kandidat-kandidat PhD ya, yang doktor, biasanya dia kan males nih masukin sampel, jumlahnya ratusan. Ini nih dikasih duit sama S3 biasanya. Ya Dr. Fauzia ya, kalau di UI itu satu data tuh bisa 10.000, 15.000. Jadi yang anak-anak S1-nya atau anak-anak S2 ya. Kita minta tolong masukin mahasiswa. Iya, karena biasanya S3 kan sibuk tuh. Nah, kayak model-model saya dulu S2 tuh, ya udah ya, terima aja nih masuk-masukin data 100, 500 gitu. Ya. Nah, ini kita contohin 10 dulu ya. Kalau di klinik nanti kita akan karena community bisa sampai 100 200 sampel, ya kita masukin satu-satu. Ya. Jangan kucing. Udah nih. Yang ini udah bolak-balik nih ya. Oke. Sekarang kita tadi udah deskriptifnya udah. Selanjutnya adalah apa namanya, uji normalitas data. Masih ingat nggak kemarin uji normalitas data apa aja? Cara ngelihat normalitas data. Kolmogorov-Smirnov bukan Ya, yang kalau SPSS gitu ya. Kita pakai Kolmogorov atau Shapiro sih, ada dua ya. Ntar saya lihat ininya. Saya takut ada yang skip materinya. Bentar. Yep. Oke ya. Nah, sekarang saya akan ngajarin cara uji apa namanya, normalitasnya tadi. Jadi kita bisa nggak ngelihat kurva nih, karena kita pakai uji statistik. Jadi dia analyze, descriptive statistics, explore. Nah, ceritanya kita akan hipotesisnya kita, karena ini kan data ini kan sebenarnya datanya anak klinik ya. Nanti kalau kalian udah ada penelitian, kalian kan sudah akan tahu hipotesisnya apa, variabelnya apa. Ingat kan kalau saya bilang untuk menentukan uji kita harus tahu dulu jenis hipotesisnya apa gitu ya, variabelnya tuh apa aja. Nah, ini ceritanya kita akan mencari tahu perbedaan rata-rata DMFT antara laki-laki dan perempuan. Dua kelompok ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti dari sini, nanti tadinya gini nih bentuknya. Nah, jenis kelamin kita pindahin ke dependent list, karena dia adalah variabel bebas. Nanti untuk variabel-variabelnya selain yang Dr. Fauzia ajarin, akan diajarin juga lagi di MedPen ya, semester selanjutnya. Terus nanti untuk variabel yang akan kita compare perbedaannya adalah si skor DMFT. Ya, sampai sini paham nggak? Paham ya? Sampai sini bisa paham? Untuk uji normalitas ya. Oke, kita mau lihat ini data normal atau enggak. Kenapa kita mau uji normalitas? Karena kita mau menentukan pakai uji statistik apa kan buat menentukan hipotesis kita. Gitu ya. Oke, statistiknya saya klik, udah plotnya. Nah, ini yang di bagian tadi kan kalau kita statistik ya. Terus ini kita kliknya yang plot. Plot, kita klik histogram sama normality plot with test. Ya, ininya kita checklist, continue. Optionnya enggak, bootstrapnya enggak. Oke. Oke ya, kita okein. Nah, nanti akan keluar, sebentar, ini outputnya suka kemana-mana. Outputnya udah kelihatan belum?
Outputnya udah kelihatan? Udah, Dok. Nah, di sini akan keluar tabel namanya test of normality. Tabel ini ya. Nah, si tabel ini ada dua kolom besar. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov. Kebaca nggak? Dan yang kedua adalah Shapirov. Kebaca? Kelihatan tabelnya? Oke ya. Nah, kita akan lihat Kolmogorov sama Shapirov punya syarat. Kemarin saya bilang apa? Syaratnya Kolmogorov apa? Kalau lebih besar. Lebih dari 0,05, Dok. bukan, itu syarat bacanya. Kita pakai uji Kolmogorov kalau jumlah sampelnya berapa? Lebih dari 50. 50, Dok. Ya, Kolmogorov-Smirnov itu ingetin aja deh. Yang paling familiar, Kolmogorov-Smirnov itu untuk sampel yang besar. Jadi di atas 50. Nah, kalau si Shapirov dia kurang dari 50. Nah, sampel kamu ada berapa tadi yang di SPSS ini? 10. 10. Berarti kita ngelihatnya yang mana? Shapirov aja ya. Nah, Shapirov biasakan kalau di uji statistik yang akan kita selalu lihat itu hanya kolom sig. Ceritanya signifikan. Nah, ini adalah berapa angkanya di kolom signifikan? 0. Nah, ini kalau di statistik, angka titik 000 ini bukan berarti bahwa tidak ada nilai. Ya, tolong didengarkan ya. Kalau di statistik, titik 000 bukan berarti tidak ada nilai. Tetapi dia bisa jadi 0,0000001 gitu. Bisa jadi titik satunya tuh di ujung atau angkanya tuh di ujung. Ya, hati-hati dengan 0, atau titik 000. Nah, kalau beda kan sama lihat deh kolom DMFT ini. Dia 0 kan? Itu berarti memang tidak ada angka. Memang 0 nilainya gitu. Oke ya. Nah, kalau dia angka signifikannya 0,000, berarti lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil artinya apa, Patricia? Normal, Dok. Berarti datanya normal. Ayo, benar atau enggak? Kalau di Enggak normal. Tidak Enggak normal, Dok. Kenapa, Raffi? Syaratnya apa, Raffi? Karena dia kan di bawah 0,05, Dok. Ya, jangan terbalik ya. Uji normalitas. uji statistik bukannya kebalik. Kalau statistik iya, kan saya udah bilang kalau uji normalitas dia kebalikan dari uji statistik. Cara bacanya justru yang lebih kecil dari 0,05 dia tidak normal. Kalau uji statistik baru lebih kecil atau sama dengan 0,05 dia baru signifikan. Hipotesis diterima. Hati-hati ya. Suka kebalik nih cara bacanya. Nah, oke, berarti kan artinya datanya tidak berdistribusi normal ya. Berarti kalau arahnya, kalau data tidak berdistribusi normal, kita pakai ujinya apa? Non-parametrik. Non-parametrik nih, kalau kalian pengen lihat kurva. Kalau yang normal kan kurvanya bell curve ya. Tapi lihat nih, data di sini ada nggak yang bentuk bell? Nggak ada ya, jadi kayak garis saja. Kalau udah kelihatan datanya tidak normal gitu. Nih, lihat nih, dia ngumpul di satu, kayak apa nih, kotak gitu ya. Nah, itu kalau dia normal, dia akan tetap berbentuk bell curve. Kurva bell, ya, normal. Nah, udah tahu bahwa data tidak normal, kita pakai uji non-parametrik. Nah, sekarang uji non-parametrik, tadi kita mau taunya perbedaan atau korelasi? Yang hipotesis yang saya sebutin tadi. Korelasi. Ayo. Perbedaan. Kan tadi kan perbedaan rata-rata DMFT kan? Antara laki-laki sama perempuan. Ya. Jadi saya mau bandingin nih rata-rata DMFT-nya antara kelompok laki-laki sama perempuan tuh ada bedanya nggak sih gitu. Saya mau compare itu kan tadi saya bilang saya mau compare itu jadi udah jelas perbedaan. Nah, uji perbedaan untuk dua kelompok, kelompoknya berpasangan apa independen nih? Laki-laki perempuan? Independen ya. Jadi yang kelompok laki-laki nggak mungkin masuk perempuan kan?
dia kelompok yang berbeda. Nah, itu berarti independent t-test kalau dia normal. Nah, sekarang dia kagak normal. Kita pakai apa? Wilcoxon. Ayo. Mann-Whitney. Mann-Whitney ya. Mann-Whitney, Wilcoxon beda lagi. Oke? Bukan nama lain dari Wilcoxon ya? Nama dari. Ntar dulu. Wilcoxon atau Mann-Whitney ya? Iya, Dok. Saya tulisnya gitu ya? Oke lah. Bukan dok, kalau Mann-Whitney itu Wilcoxon rank sum test, jadi ada sumnya kalau misalnya. Iya, kalau Wilcoxon tuh untuk yang fair sih setahu saya. Independen. Sorry dok. Jadi kalau untuk fair t-test Sultan, fair t-test yang berpasangan, kalau dia tidak normal, dia pakai Wilcoxon. Ya. Oke. Betul, dok. Nah, udah. Jadi saya mau ngajarin gimana cara untuk uji tersebut. Analyze non-parametric. Kan non-parametric ya tesnya ya. Non-parametric. Dia harus untuk dua kelompok. Di sini nggak ada kan one sample, independent sample. Legacy dialogues. Ya, ini agak miring gini. Itu independent samples. Terus terang, kalau untuk setiap step uji statistik, saya sendiri juga nggak hafal semua uji. Jadi jangan khawatir, dok ini gimana-gimana. Jadi tetap saya pakai buku. Ada step-step untuk melakukan uji tersebut. Nah, kekuatan kita sebagai peneliti adalah kita harus tahu kita pakai uji apa. Nah, itu ya. Kalau udah tahu misalnya, oh pakai si Mann-Whitney. Ya udah, bagaimana cara step-step Mann-Whitney, kita boleh kok ngelihat buku. Step-stepnya kan kita nggak hafal. Tapi lama-lama sih kalau kayak model saya tuh udah tahu gitu bentuknya arahnya ke arah sini gitu. Tapi nggak mesti kalian hafal step-stepnya ini. Yang penting kalian tahu uji apa. Oke ya. Itu independent samples, saya klik. Kelihatan ya. Nah, tadinya bentuknya begini. Nah, bentuknya kosong begini. Terus saya kan mau saya tes. Yang saya tes adalah skornya kan. Skor DMFT yang mau saya compare antara kelompok laki-laki sama kelompok perempuan. Nah, si jenis kelamin saya masukin ke grouping variable. Grupnya itu mau dikodein apa? Nah, kita harus define supaya dia bisa baca. Tadi kan kodenya grup pertama tuh anggaplah laki-laki 1. Dia nggak peduli sih grup 1-2-nya apa, yang penting angkanya sama. 2. Ya, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Grupnya perempuan. Nah, tadi saya klik si Mann-Whitney-nya. Ya, saya tadinya gini kan. Terus nanti saya checklist Mann-Whitney karena saya mau pakai Mann-Whitney. Dia akan saya okein. Keluar lagi, masuk ke output-nya. Ini adalah tabel yang akan saya perhatiin. Si tabel tes statistiknya. Ini saya copy misalnya. Terus saya pindahin ke sebentar. Saya pindahin ke sini. Ya, anggaplah satu file Word sendiri ya. Ini kan. Nih, kelihatan? Kah? Saya soalnya di kampus nih, internetnya rada-rada. Nih, ini sebenarnya kan tabel dari output ya. Tabel dari output. Nah, untuk di laporan penelitian, kita nggak boleh copy-paste tabel di output. Jadi harus kita bikin tabel hasil penelitian. Nah, si data ini kita masukin ke sini. Cara nulisnya begini. Kelompok apa yang di-compare? Laki-laki dan perempuan kan? Hasil uji perbedaan, skor DMFT-nya, ini judulnya, untuk laki-laki dan perempuan, P-value-nya adalah 0,456. Lihat di sini ya. 0,456 saya bintangin. Itu cara kita menyajikan uji statistik. Nah, di bintang kita tulis apakah dia P-nya lebih kecil atau sama dengan 0,5 atau P-nya lebih besar dari 0,05. Di sini lebih besar atau lebih kecil? Udah jelas ya ditulis. Lebih besar ya? Oke, lebih besar. Confidence intervalnya 95%. Ini berdasarkan penelitian ya. Maksudnya ceritanya ini dibikin karena kan kita nggak punya hipotesis kan, ini cuma data doang.
Nah, saya pakai ujinya apa? Dituliskan di sininya, uji Mann-Whitney. Nanti kalau kamu pakai t-test ya tulis uji t-test. Nah, interpretasi hasil kalau 0,456 kan lebih besar dari 0,05. Berarti hipotesisnya diterima apa ditolak? Terima. Masih ragu? Diterima bukan, Dok? Diterima. Syaratnya apa? Ditolak. Dari sama dengan. Syarat hipotesis diterima kan P lebih kecil sama dengan 0,05 kan? Iya. Ya enggak? Kalau syarat diterima ya hipotesisnya, berarti kalau dia lebih besar dari 0,05, hipotesisnya kan ditolak. Oh, iya. Oke? Nah, tadi kalau hipotesisnya ditolak, berarti kan tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata DMFT pada kelompok laki-laki dan perempuan. Paham nggak kesimpulannya? Kalau kalian menjawab soal, tapi sih kita SPSS nggak kita masukin ujian sih ya. Nanti pada saat kalian skripsi lah atau penelitian, harus bisa menginterpretasi hasil dari si p-value ini. Jadi dia lebih besar dari 0,05, berarti hipotesisnya tidak diterima. Kalimat-kalimat tidak diterimanya itu apa? Ya itu tadi, kalau hipotesisnya terdapat perbedaan, berarti kan hipotesis nolnya yang kita tulis ya. Tidak terdapat perbedaan. Kebalikannya. Gitu. Sampai sini paham? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Bentar, Dok, mencerna. Masih mencerna, oke. Apa yang masih bingung? Saya ulang. Berarti ini hipotesis nol diterima ya, Dok? Yap, iya, betul. Oh, oke. Jangan lupa ya, hipotesis yang kita uji dalam uji statistik adalah hipotesis. Kalau hipotesis yang kita harapkan, hipotesis kan diterima ya. Kalau kita mau neliti kan kita sebenarnya punya tujuan kan. Nah, tujuan kita tuh sebenarnya ada di hipotesis itu, bahwa misalnya terdapat perbedaan, terdapat korelasi, itu biasanya kata-kata hipotesis. Kalau ini tidak diterima, sudah otomatis H0-nya yang kita terima. H0 kata-katanya pasti kebalikan dari hipotesis. Kalau hipotesis itu biasanya kita susun berdasarkan teori, ya, berdasarkan teori misalnya kan harusnya terdapat nih perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam DMFT karena perempuan itu kan punya resiko kariesnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki kalau based on penelitian yang lain-lain sebelum ini. Harusnya secara teori kelompok tersebut terdapat perbedaan min. Nah, itu kita susun di hipotesis. Kalau hipotesis nolnya adalah hanya kebalikan dari hipotesisnya saja. Jadi kalau kalau P lebih kecil atau sama dengan 0,05, baru sih hipotesisnya diterima. Kita tulis yang hipotesis. Tapi kalau dia lebih besar, kita tulis yang H0. Ya, bisa dicerna? Ampun ya. Dok, maaf saya mau tanya, Dok. Iya, Patricia. Siapa yang tanya? Tara. Sorry. Ya, silakan. Jadi yang hipotesis ini sama hipotesis alternatif ya, Dok? Dr. Fauzi ya, ada nggak? Nggak ada ya? Lagi-lagi nih ya. Jadi gini Tara, yang paling utama, karena Dr. Fauzi aja nggak bisa saya tanya ya berkali-kali yang kemarin materi ya. Jadi yang paling utama, kamu harus tahu perbedaan antara hipotesis dan hipotesis nol. Sepemahaman saya, hipotesis alternatif itu adalah bagian dari hipotesis. Jadi misalnya gini, tidak terdapat misalnya hipotesisnya adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata DMFT pada kelompok laki-laki dan perempuan. Itu hipotesis utama. Nah, hipotesis alternatifnya biasanya dia dirinciin. Misalnya rata-rata DMFT laki-laki lebih tinggi dari DMFT perempuan. Nah, jadi kayak ada lebih detail lagi gitu loh. Tapi tetap yang diuji
pada uji statistik adalah si hipotesisnya ini. Jadi kalau alternatif itu hanya sebagai kayak pelengkapnya aja istilah hipotesis alternatif itu. Ya, saya nggak berani bilang itu hipotesis alternatif sama dengan hipotesis. Saya tetap bilang yang diuji adalah hipotesis. Yang kebalikannya adalah hipotesis nol. Gitu ya. Paham ya? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nah, tadi kan kalau berdasarkan uji normalitas data, kita tahu bahwa uji yang kita pakai kan harus non-parametrik ya. Harus non-parametrik nih, makanya kita pakai Mann-Whitney. Nah, di sini saya kasih contoh, kalau misalnya ceritanya datanya adalah datanya normal gitu. Walaupun hasilnya nggak normal ya, di sini saya kasih contoh satu uji parametrik ya. Berarti kan kita kalau dia normal kita pakai independent t-test ya. Independent t-test, jadi pakainya analyze. Kalau parametrik bisa compare means. Compare means, independent sample t-test. Nah ini kita akan masukin tadi sama, yang kita tes adalah skor DMFT-nya. Ya, untuk variabel terikatnya, nanti yang groupingnya, si skor ini kan akan kita compare antara dua kelompok. Yang kita compare adalah jenis kelaminnya. Ini tadi udah ketulis ya, harusnya kayak di grup dulu 1, grup 2 adalah 2. Nah, udah, ini akan kita uji. Nah, di sini ada bentuk tabel output untuk uji independent t-test. Bentuknya beda ya sama Mann-Whitney tadi ya. Kalau Mann-Whitney kan lebih ringkas nih. Ini ya. Nah, kalau untuk independent t-test bentuknya begini. Yang kita lihat tetap cari yang significant to tail. Nih, yang ini ya. Nah, di significant to tail, karena kelompoknya itu berbeda, kita pilih not assume. Yang di bawah, 0,208. Nah, kalau dia nanti kamu ujinya berpasangan, kita lihat di 0,526 yang di atas. Karena bentuknya mirip. 0,208, kamu copy, pindahin lagi ke sini. Ini kan tabel outputnya tadi. Nah, kita masukin lagi ke tabel hasil penelitian. Hasilnya sebenarnya sama ya. Bahwa P-nya tidak terbukti. Benar nggak? Tadi di Mann-Whitney juga tidak terbukti ya. Hipotesisnya tidak diterima gitu ya. Nah, kalau memang sih biasanya, terutama kan ini sampel kita cuma 10 ya. Nggak memenuhi syarat gitu. Minimal kan 30 yang bagus ya. Dr. Pindo udah bilang kan kemarin. Nah, udah jelas lah. Maksudnya kalau untuk data yang sedikit tuh pasti distribusi datanya tuh nggak normal. Karena kan kalau normal itu kan dia tuh kayak bisa mewakili semua populasinya gitu ya. Nah, terus nilainya tuh mean median modusnya sama. Sementara kalau cuma 10 data kayak variasinya tuh kurang gitu loh ya. Jadi kayak hampir 90% tuh tidak normal biasanya. Kalau untuk data yang sedikit. Tapi ada nggak dok yang normal? Ada. Namanya statistik tuh angka ya. Jadi kita bisa banyak banget asumsinya. Cuma kelebihannya adalah ilmu pasti. Jadi misalnya kayak angka tadi, ya kalau dia lebih kecil dari 0,05 ya udah pasti diterima hipotesisnya. Itu pastinya statistik. Nah, jadi gitu tadi. Oke ya, 10 ini untuk si independent t-test. Kalau dia tadi ujinya normal. Kalau distribusi datanya normal. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk tadi saya lupa ya, Dr. Fauzia tadi sempat jelasin atau enggak. Untuk kolom name, kalian tidak boleh ada spasi. Jadi misalnya kayak jenis kelamin nggak bisa jenis spasi kelamin. Harus ada kayak penghubungnya atau dimepetin aja jenis kelamin, jangan ada space. Nah, untuk di bagian label, ini siapa yang nutup?
Untuk yang label, nanti boleh ditulis sejelas-jelasnya. Ya. Oke, ini nggak tahu sih siapa yang nutup breakout room-nya. Padahal saya host-nya nih. Jadi nanti mungkin kita akan kembali ke main. Siapa yang iseng? Nah, kalian tuh akan mendapatkan tugas. Tugasnya itu per apa namanya? Ini saya stop dulu ya.